Cucuku datang. Mama berseru senang saat aku dan Safa turun dari mobil. Tadi, setelah membereskan kekacauan yang dibuat Safa dan menyelesaikan pekerjaan rumah yang tertunda, Adi dapat kabar jika dia harus ke pabrik karena ada sedikit masalah di sana. Daripada aku dan Safa berdua di rumah, aku meminta Adi untuk mengantarkan kami ke rumah Mama terlebih dahulu sebelum dia ke pabrik. Dan sekarang, disinilah kami berada, di depan rumah besar milik kedua orang tuaku. Hei sayang, aduh, rindu sekali Oma sama Safa. Cucu Oma sehat, ujar Mama seraya mengusap pipi Safa sampai ke lengan. Aku hanya tersenyum melihat itu, lalu berbalik badan melihat suamiku yang masih berada di dalam mobil. Mas, tidak mau turun dulu, tanyaku. Tidak bisa sayang, aku harus segera ke pabrik. Aku membulatkan mulut seraya mengangguk paham. Mama menghampiriku yang masih berada di samping mobil. Dia melihat ke depan, ke dalam, di mana ada suamiku di sana. Mah, titip Alina sama Safa bentar ya. Aku harus ke pabrik dulu. Tadi tidak mau ditinggal di rumah, katanya sepi, tutur Adi yang menyadari ada Mama. Apaan sih kamu pakai dititip-titipin segala? Udah gak apa-apa, aman kalau di sini. Kamu kerja yang fokus aja. Alina sama Safa akan baik-baik saja, ujar Mama sangat yakin. Kemudian Mama langsung kembali menghampiri Safa dan membawanya masuk ke dalam rumah. Aku melihat Adi mengulurkan tangan ke arahnya yang langsung disambut hangat oleh pria dengan jambang tipis di bawah pipi serta dagunya itu. Hati-hati ya, ujarku setelah mencium tangan suamiku itu. Adi membalasnya dengan menarik tanganku lalu mencium kening serta kedua pipiku dengan mesra. Setelahnya, pintu mobil tertutup. Kendaraan roda 4 itu pun melaju perlahan, meninggalkanku yang masih berdiri seraya melambaikan tangan. Saat mobil Adi sudah tidak terlihat lagi, aku pun masuk ke dalam rumah, menyusul Mama dan Safa. Ternyata gadis kecilku tengah berada di meja makan, mencicipi kudapan yang Mama buat siang ini. Enak, tanya Mama pada putriku. Enak mah, kue lapisnya lembut, manis lagi, ujarku menjawab pertanyaan Mama. Mama gak nanya kamu, Mama nanya Safa. Aku terkekeh, lalu kembali menikmati suguhan yang Mama berikan pada kami. Puas memakan hidangan yang Mama buat, Safa sudah mulai beraksi. Dia masuk ke dalam ruangan bermainnya yang ada di rumah ini, lalu mengeluarkan sepeda dengan dibantu Bik Narsi. Safa terlihat sangat gembira karena bisa kembali bermain sepeda dengan didorong Bik Narsi. Safa terus tertawa mengelilingi semua ruangan rumah Mama. Gimana di tempat tinggalmu sekarang, Al? Betah? Aku mengalihkan pandangan dari Safa kembali pada piring berisikan kue lapis buatan Mama. Betah mah, meskipun ya harus beradaptasi dengan lingkungan. Orang-orang di sana baik-baik, tapi ada juga yang mudah tersinggung, ada yang waras, ada juga yang sakit mental. Bermacam-macam lah pokoknya, ujarku menjelaskan. Curhat lebih tepatnya. Aku berbagi kisah yang aku alami beberapa hari tinggal di tempat baru. Mama sebagai orang tua yang sudah berpengalaman memberikan wejangan agar selalu sabar. Hidup tidak untuk hari ini. Mama bilang pertemuan dengan orang baru pasti akan terus terjadi. Maka dari itu, Mama menyarankan agar aku belajar mengenali sikap dan sifat orang lain. Bukan selektif memilih teman, tapi lebih tepatnya belajar menilai karakter orang sebelum dijadikan teman. Safa aman di sana? Tanya Mama lagi. Safa aman mah, akunya yang tidak aman. Tingkahnya itu loh, kadang-kadang bikin dada ibunya deg-degan. Mama tertawa saat aku menceritakan bagaimana Safa di sana. Dimulai dari perkenalan dengan temannya yang berakhir keceplosan, juga tingkah dia di rumah yang membuatku hampir bertengkar dengan Adi.
Kembali Mama memberikan nasihat rumah tangga yang bisa menenteramkan hati dan pikiran. Dan aku menyimaknya dengan serius, karena baru kali ini aku mendapatkan wejangan dari orang tua. Dulu, mana ada orang yang mau memberikan nasihat. Aku seperti anak yang tidak punya orang tua, terpaksa berjalan sendiri dalam kegelapan, meraba, mencari penerangan lewat segelintir orang yang aku temui. Adapun yang dituakan, orang tua satu-satunya yang ada bersamaku tidaklah membantu. Dia sibuk memaki, menghakimi kesalahan orang lain yang baru dalam dunia pernikahan. Mengingat masa itu membuatku semakin menyesal mengikuti ego, memilih jalan yang tidak tepat. Dengarkan Mama Al, masalah yang timbul dalam rumah tangga itu bermacam-macam. Orang ketiga dalam pernikahan pun tidak melulu orang luar, orang dalam pun bisa. Anak contohnya, dia pun bisa jadi orang ketiga yang akan membuat suami istri bertengkar seperti yang kamu ceritakan tadi. Aku manggut-manggut. Memang benar apa yang dikatakan Mama. Semua orang pun bisa jadi orang ketiga dalam rumah tangga. Dan aku sebagai orang kedua yang berada di tengah-tengah harus bisa adil dalam menyikapi masalah. Tidak menyalahkan salah satu pihak lalu membela pihak yang lain. Sepertinya Adi melupakan sesuatu deh, ujarku, membuat Mama menatap dengan kening yang berkerut. Ada yang ketinggalan. Aku menggeleng. Ada sesuatu yang mengejutkan, Mah. Ini soal Papa Gun. Waktu itu dia datang ke rumah dan meminta izin kepada kami untuk menikah lagi. Hah? Serius kamu? Gun mau menikah? Ini berita besar. Nih, si Papa harus tahu, Al. Apa jangan-jangan Papa tahu, tapi enggak cerita pada Mama ya, ujar Mama sangat antusias. Dia menggeser piring yang ada di depannya, lalu mengambil gelas berisikan air. Terus, kamu sudah ketemu sama calonnya? Gimana menurut kamu? Dia seumuran siapa? Seumuran Mama? Atau jangan-jangan seumuran kamu? Tanya Mama lagi, lebih ingin tahu. Aku mengembuskan nafas kasar. Sebenarnya enggan membahas ini, tapi mudah-mudahan Mama bisa membantu untuk menyadarkan Papa Gun akan pilihannya. Wanita itu Ibu Indah Soraya, Mah. Mama langsung membulatkan mata. Air minum yang sudah masuk ke dalam mulut hampir saja keluar dan menyembur ke wajahku. Namun Mama menahannya dengan telapak tangan. Lalu dia berdiri dan berjalan ke arah wastafel. Mama terbatuk di sana, seraya memuntahkan air minumnya. Kamu tidak salah bicara, Al, ujar Mama berbalik badan. Wajahnya merah, karena kaget juga, karena tersedak tadi. Aku dan Adi pernah lihat mereka keluar dari restoran, Mah. Memang sih, Papa Gun belum mengatakan secara gamblang wanita itu. Tapi, aku rasa penglihatan aku dan Adi enggak salah deh. Mereka juga terlihat akrab dengan berjalan beriringan sambil mengobrol senyum-senyum. Apa itu namanya bukan kasmaran, Mah? Pasti itu wanita yang dimaksud Papa Gun sebagai calonnya. Aku mencurahkan isi hatiku di depan Mama. Aku juga mengutarakan ketakutan yang akan terjadi jika Papa Gun benar-benar menikah dengan ibu. Takut jika masa lalu akan mengusik kehidupan baruku. Mas Haikal, nama itu sangat menyeramkan untuk dibahas kembali. Apa jadinya jika nanti dia jadi saudara iparku? Mah, tolongin Alina dong. Bilangin sama Papa Gun, jangan itu wanitanya. Alina khawatir, Mah. Aku mengambil tangan Mama yang baru saja duduk kembali di depanku. Aku memohon agar Mama bisa memberikan nasihat pada sahabatnya itu. Mama akan bicarakan ini dengan Papa, biar nanti dia yang bicara sama Gun. Tapi Mama tidak yakin akan berhasil. Menikah itu urusan pribadi, Nak. Kita tidak bisa masuk terlalu dalam pada kehidupan orang lain. Meskipun itu sahabat kita. Pundakku merosot mendengar ucapan Mama. Pikiranku kembali melayang pada Papa Gun dan Ibu Indah Soraya malam itu. Mengobrol dengan Mama membuatku lupa waktu.
Semua bisa jadi pembahasan yang menyenangkan jika bersama orang yang tepat. Namun, satu hal yang tidak aku ceritakan, yaitu tentang Dokter Kamila. Aku tidak membahas dia bersama Mama. Jika aku membahasnya, aku takut Mama akan salah paham dengan menyalahkan Adi sebagai perantara masuknya orang itu ke dalam hubungan kami. Biarlah dia menjadi urusanku. Masalah itu terlalu pribadi untuk dibahas dengan orang tua. Ada Safa, kapan datang? Suara seorang pria dari arah depan membuatku menoleh ke ambang pintu. Suara itu tak asing dan sangat aku kenali. Aku beranjak dari dudukku, lalu keluar dari ruang makan, menghampiri Bang Aldi yang tengah menggoda putriku. "Bang," sapaku, membuat pria itu mengalihkan pandangan. "Hei Al, kapan datang?" tanyanya padaku. "Sudah beberapa saat yang lalu." "Abang dari mana?" "Dari pabrik." "Duh, kenapa gak bilang kalau mau datang? Tahu gitu, abang beli makanan dari luar." Aku mengikuti langkah Bang Aldi yang duduk di sofa. Tidak berapa lama, Mama pun bergabung dengan membawa kue lapis yang tadi dia buat. "Tidak usah beli makanan dari luar. Di sini pun ada makanan," tutur Mama, seraya menyimpan piring di meja. Aku dan Bang Aldi terlibat obrolan serius tentang tawaran mertua abangku itu. Perasaan lega aku rasakan saat tahu jika Bang Aldi menolak menikahi Rara yang tak lain adalah adik iparnya sendiri. Bang Aldi sudah menjual rumah miliknya, lalu dibagi dua dengan keluarga Kak Rindu. Dan kini Bang Aldi memilih tinggal bersama Mama dan Papa di rumah ini. "Oh iya, waktu itu abang pernah bilang akan membelikanmu perhiasan, bukan? Abang sudah membelinya, tapi belum ada waktu untuk ke rumahmu. Mumpung kamu di sini, kamu ambil sendirilah di kamar abang. Di atas meja kerja, kotak berwarna merah muda." "Serius bang?" kataku sangat senang. "Serius Al, dah ambil sana. Kalau abang masuk kamar, gak akan keluar lagi. Suka ingin tidur," tutur Bang Aldi seraya menikmati kue yang disuguhkan Mama. Tanpa berlama-lama lagi, aku pun pergi ke kamar Bang Aldi, mencari kotak berwarna merah muda yang dia maksud. "Ah, itu dia," ujarku setelah menemukannya. Ada dua kotak di atas meja kerja Bang Aldi. Satu berwarna merah muda, yang satunya lagi berwarna hijau toska. "Ini isinya apa ya?" ujarku bergumam sendiri. "Bukan Alina, jika tidak ingin tahu." Rasa penasaran membuatku akhirnya membuka tutup kotak berwarna biru tersebut. "Kerudung," ujarku saat tahu isi di dalam kotak yang aku buka. "Ketemu gak Al?" teriakan Bang Aldi dari luar, membuatku buru-buru menutup kembali kotak berisikan kerudung itu. Aku keluar dari kamar Bang Aldi dengan membawa serta kotak berwarna merah muda berisikan satu set perhiasan. "Ada bang, bagus banget ini," ujarku seraya berjalan menghampiri mereka. "Suka?" tanya abangku lagi. "Suka bang, sangat suka." "Makasih abang." Aku langsung menghambur ke pelukan pria yang usianya lebih tua 5 tahun dariku itu. Hangat pelukannya seperti papa dan usapan lembut tangannya seperti mama. "Bang Aldi, kakak terbaik yang aku miliki. Dia selalu membelaku, menjadi tempat berlindung di saat aku kena marah Mama. Tubuhnya yang tinggi menjadi tempatku bersembunyi. Wataknya yang pemberani selalu mengakui kesalahanku menjadi kesalahannya." "Ih, kok gak adil ya? Masa adiknya dikasih perhiasan, tapi mamanya enggak? Gimana sih si abang, suka pilih kasih deh," tutur Mama seraya mengambil kotak tersebut dariku. Mama mengeluarkan kotak perhiasan dari dalam kado berwarna merah muda itu, kemudian membukanya, mengambil cincin bermatakan berlian dengan mata menatap takjub. "Ya ampun, ini bagus banget Al, cantik banget cincinnya," tutur Mama lagi tak lepas dari perhiasan di tangannya. "Pasti dong Ma, siapa dulu yang milih? Kalau Mama mau, Mama tinggal pesan saja, nanti Aldi yang bayar."
bener nih, Mama kembali berucap seraya melirik ke arah putranya itu. Beneran mah? Masa bohong? Pesan saja. Enggak ah, perhiasan Mama sudah banyak, jarang Mama pakai juga. Lebih baik uangnya kamu tabung buat masa depan kamu. Beliin rumah lagi kek, buat nanti kalau kamu nikah. Enggak harus cari-cari rumah. Bang Aldi mengembuskan nafas kasar. Mungkin kata pernikahan yang Mama ucapkan membuat dia keberatan. Oh iya bang, tadi aku lihat ada kotak warna hijau di samping kotak ini. Itu buat siapa bang? Bang Aldi melepaskan rengkuhannya dariku. Dia menggaruk tengkuknya lalu melihatku dan Mama bergantian. Itu buat karyawan abang. Biasalah, ada yang ulang tahun. Aku menyipitkan mata dengan pandangan menelisik ke arahnya. Bang Aldi salah tingkah saat mata ini terus mengikuti gerakannya. Yakin? Tanyaku lagi. Yakinlah. Kenapa ngeliatinya kayak gitu? Curigaan banget sama abangnya. Bang Aldi mengusap wajahku dengan tangan besarnya, membuatku berkedip beberapa kali. Enggak, aku cuma lagi mikir aja. Ternyata abang baik banget ya sama karyawannya. Ampe dibeliin kerudung buat hadiah ultahnya. Pasti karyawan itu spesial ya. Kerudungnya juga aku lihat brand ternama. Aku menggigit bibir dengan menaik turunkan alis ke arahnya. Bang Aldi semakin gugup. Lalu dia menjitak kepalaku dengan pelan. Bibirnya terkatup rapat, tapi ada senyum di sana. Mama yang menyimak obrolan kami hanya melihatku dan Bang Aldi bergantian. Namun wajahnya pun menyiratkan pertanyaan tentang siapa karyawan putranya itu. Karyawan yang mana sih bang? Mama tahu tidak orangnya? Tanya Mama yang mulai ingin tahu. Enggak mah, cuma karyawan biasa kok. Aku itu emang suka ngasih hadiah sama karyawan. Alinanya saja yang terlalu serius nanggepinya, pungkas Bang Aldi. Pria itu akhirnya beranjak dari tempat duduknya, lalu menghampiri putriku yang tengah asik bermain. Bersambung.